Nah, ini materi kita lingkungan hidup itu adalah materinya tentang kerusakan lingkungan hidup. Nah, kerusakan lingkungan hidup itu ada yang berasal dari alam, memang terjadi begitu saja karena alam begitu, bisa juga karena kegiatan manusia. Nah, jadi ini adalah yang pertama letusan gunung berapi. Nah, letusan gunung berapi ini menyebabkan kerusakan lingkungan hidup tentu saja. Nah, kerusakannya apa saja yang bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi? Di antaranya adalah karena letusan gunung api itu menebarkan material padat yang dapat menimpa perumahan, pertanian, hutan, dan sebagainya kan rusak gitu. Ya. Nah, ini juga lingkungan hidupnya akan rusak, ya, karena memang ada batu-batu yang material padat tadi yang berhamburan dari api. Hujan abu sama juga hujan abu. Kalau ke pertanian nanti bisa ke lahan pertanian, ke padi, ke ladang, mungkin bisa tanamannya rusak ya oleh abu-abu itu tadi. Ya, apalagi abunya abu panas kan, itu tanaman bisa ya bisa menutupi area pertanian. Aliran lahar, nah laharnya juga bisa menyebabkan pendangkalan kena sungai karena kan sedimentasi ya. Itu kan lahar itu cair, begitu lama-lama akan menjadi batu, ya membeku. Nah, bisa juga akibatnya banjir nih kalau berbarengan dengan hujan. Nah, ini kalau memang di sini menjadi dangkal ya, dangkal karena memang oleh lahar tadi. Berikutnya, gas yang mengandung racun dapat mengancam keselamatan makhluk di sekitar gunung berapi. Kamu pernah dengar di bahasa Jawa itu di Gunung Merapi di Jawa Tengah itu namanya di Jogja ya, dekat Yogyakarta, Gedus Gembel. Jadi bisa mematikan itu karena mengandung racun. Ya, itu ya gasnya itu, gas gunung berapi. Lava panas tuh meleleh akan merusak apa yang dilaluinya. Ini lava panas itu lahar yang panas meleleh bisa merusak apa yang dilewatinya, bisa membakar ya sebagainya. Kemudian awan panas yang berhembus dari ini ya, awan panas itu yang berhembus gembel dulu ini ya. Kalau yang tadi ini gas yang mengandung racun, mungkin gas yang terhirup. Nah itu ya gunung berapi. Ini contoh nih, lihat tuh. Nih lihat nih, ada korban yang di Yogyakarta dulu nih waktu Merapi meletus. Ini korban yang meninggal ya tuh dekat gunung berapi. Tuh, ini atau di Indonesia atau di Yogyakarta atau di mana nih ya. Ini lihat nih, lahar-lahar yang di lereng gunung ini ya. Ini letusan-letusan yang disebabkan bisa ada wedus gembel tadi itu yang awan panas ini. Berbahaya, juga ada racun juga di sini. Ini lihat nih, perumahan dan pohon-pohon akan banyak yang terbakar, ada yang bisa mengering ya. Oke. Berikutnya ada gempa bumi. Nah, gempa bumi itu merupakan hentakan lapisan bumi yang bersumber. Nah, ini juga dari alam juga ini ya. Nah, ini disebabkan oleh lapisan bumi ya. Lapisan bumi yang lempengan tadi, bergerak ya lempengannya. Apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan akibat gempa bumi ini? Terjadi banjir akibat dari rusaknya tanggul bendungan karena tergoyangkan ya, bobol. Kemudian gempa yang terjadi di dasar laut dapat menciptakan tsunami, merusak juga ya ke daratan sampai ke daratan tadi ya. Merusak yang ada di sekitarnya. Dan di Aceh kemarin, di pantai Thailand, di Jepang, ya kan tsunami yang merusak. Kemudian tanah di pemukiman menjadi merekas sehingga dapat menyebabkan jalan raya terputus. Nah, tanah di pemukiman menjadi merekah ini nih tanah-tanah akibat karena bergoyang tadi itu ya, gempa akan gempa ya. Jalan-jalan, nah sering terjadi juga jalan raya terputus akibat gempa. Beberapa jalan layang terputus ya. Di luar negeri pernah dilihat tuh. Kemudian juga jalan-jalan yang di tanah aspal juga bisa saja ya jadi longsor ya. Kemudian juga bangunan-bangunan roboh ini yang sebut rusak nih lingkungan hidup ya. Berikutnya kita lihat gempa bumi ini, lihat nih continental plate, ini oceanic plate, ini yang disebut lempengan bergerak tuh di sini nih, bergerak akhirnya terjadi goyangan ini ya. Ini efek yang ditimbulkan oleh gempa bumi tadi ini, kayaknya di Indonesia nih rusak di jalan nih, lihat ya. Jalan rusak, kemudian lihat nih rel kereta api juga di sebelahnya nih
dan sebagainya. Ini lihat merekah ini. Mister, di aku belum ada, Mister. Tadi kan katanya udah ada. Gambarnya. Bukannya tadi udah ada? Kalau yang lain gimana? Rada nge-lag, Mister. Darren sama Aku ada, Mister. Ada. Oke, oh kayaknya jaringan ya. Misalnya biasanya kalau jaringannya di kalian di lokal kalian ada lemah begitu, ada kelemahan atau naik kan ya namanya jaringan. Oke ya. Nah, ini. Kemudian coba sambil dicek-cek lagi ya misal yang lainnya. Darren udah bisa lihat? Kalau Disti, Rafael bisa lihat nggak? Bagaimana Bisa, gambar? Mister. Mister. Bisa. Ya berarti jaringan lokalnya dicek-cek lagi ya yang masih nge-lag ya. Nah ini nih contoh-contoh ini yang kerusakan-kerusakan yang akibat gempa bumi tadi itu. Ini ya, tuh jalan mereka seperti ini, bangunan roboh. Lingkungan hidupnya rusak aja. Nah, berikut badai siklon. Nah, ini apa badai siklon ini? Siklon adalah tekanan udara rendah berupa angin topan atau badai. Terdapat dua jenis siklon. Siklon di daerah lintang sedang dan itu daerah tropik. Nah, ini siklon katanya disebutnya, oke, apa sih badai siklon itu disebut sebagai angin apalah ya, disebut di Amerika itu tornado tuh. Yang jadi muter di bawah, muter sampai ke atas menerbangkan daerah-daerah sekitarnya. Nah, kalau di kita daerah tropis biasanya permukaan laut dari kekuatan sedang sampai yang sangat kuat nih ya. Siklon gelombang daerah lintang sedang dan lintang tinggi. Nah, pokoknya ini ada siklon ya. Tekanan udara rendah berupa angin topan atau badai. Disebut angin topan atau badai lah disebut badai siklon itu. Contohnya nih, lihat nih. Lihat muter seperti ini nih. Itu kenceng banget ini bisa menerbangkan apa yang ada di sekitarnya. Lihat tuh, badai angin yang terlalu besar sekali. Ini lihat ya. Di sekitaran pantai seperti ini. Kemudian ini nih kerusakan akibat siklon tadi nih. Oleh angin topan atau angin yang berhembus sangat kencang nih. Ya, ini. Biasanya bentuknya mutar seperti ini. Sering terjadi di daerah-daerah tertentu. Semoga kita bisa terlindungi lah di daerah kita ya. Ini karena kalau udah terjadi, ini bisa menerbangkan. Bahkan atap-atap bangunan itu bisa terbang semua ke situ. Kendaraan juga bisa terbalik kalau ada daerah situ, bisa rusak udah. Nah ini ya, akibat-akibat badai siklon ini. Nah itu tadi akibat alam ya. Jadi yang alam itu ada gunung berapi, meletus, bisa gempa bumi, bisa juga angin topan ya, atau siklon tadi ya. Nah yang akibat kerusakan manusia apa saja nih kerusakan lingkungan itu? Kerusakan hutan yang pertama. Nah kerusakan hutan itu efeknya apa nih? Kalau terjadi kerusakan yang dilakukan oleh manusia, ya, padahal hutan itu adalah paru-paru dunia yang dapat menyumbangkan oksigen. Ya, karena tersedia oksigen ada banyak pohon-pohon di sana. Kalau misalnya pembalakan, ya, pembakaran, pembalakan, kerusakan hutan yang tidak seimbang, ya ini kan namanya paru-paru dunia ya, keseimbangan oksigen itu tidak seimbang ya. Oksigennya jadi tidak seimbang. Manusia atau makhluk hidup banyak membutuhkan oksigen sementara dulu paru-parunya rusak. Ah ini ya, itu yang dikatakan paru-paru dunia rusak. Nah, hutan merupakan tempat hidup dan sumber makanan bagi manusia dan hewan. Kalau rusak, wah ini hewan-hewan gimana bisa nyari makanan di situ? Akhirnya pada pergi ke pemukiman. Harimau, kemudian kera-kera ke pemukiman, akhirnya mengancam juga ya, mengancam keselamatan manusia sendiri. Hutan merupakan penadah air hujan sehingga dapat meresap ke dalam tanah. Nah ini air hujan bisa menadah di sini. Jadi persediaan air manusia, kalau hutannya tempat menyimpan airnya rusak juga ya ini bisa tidak tersedia. Oke ya. Nah saat ini setiap 1 menit sekitar 22 hektar hutan tropis di dunia musnah, diantaranya hutan di Sumatera dan Kalimantan. Ini bayangkan 22 hektar dalam 1 menit, bayangkan berarti rusaknya itu parah. Bisa kena kebakaran, bisa juga pembalakan. Ini bisa mengancam kehidupan lingkungan hidup ya. Ini. Setiap tahun 6 juta hektar hutan berubah menjadi lahan kritis, bayangkan. Lahan kritis itu lahan yang memang sudah tidak hijau lagi, ya.
Itu udah nggak subur karena begitu. Ini bayangkan ini, yang seperti ini kondisi fakta ya. Kerusakan hutan ini nih yang kerusakan hidup-hidup yang yang karena manusia ya, faktor manusia. Nah, bentuk kerusakan hutan oleh manusia antara lain pengalihan fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Tuh, ini penyebab kerusakannya itu. Jadi kalau ada pertanyaan, ada soal bagaimana kerusakan hutan bisa terjadi yang dilakukan oleh manusia, pengalihan fungsi, misalkan dari lahan pertanian, pemukiman atau kegiatan pertambangan. Tuh, hutan itu asalnya hutan, jadi lahan pertanian dirubah oleh manusia. Banyak kan karena manusia butuh untuk makan buka ladang. Terus untuk juga pemukiman, ya hutan-hutan itu sekarang untuk rumah manusia atau bikin kafe, bikin wisata. Itu kan hutan-hutan itu. Atau kegiatan pertambangan, ya, pertambangan itu jadi ada mineral di sana misalkan ya. Atau penambangan hutan tersendiri itu sendiri ya. Jadi nih pengalihan fungsi ini dilakukan dengan cara menebang. Tuh ditebangin, dibakar pohonnya sehingga terjadi penyempitan lahan hutan. Kemudian penempatan sumber daya hutan secara berlebihan sebagai contoh penebangan pohon di hutan untuk keperluan industri. Nah, jadi karena butuh untuk kertas atau untuk bahan bangunan dan sebagainya, penebangannya secara sporadis, tidak seimbang. Untuk kayu bakar, peralatan rumah tangga dan bahan bangunan. Nah, ini ya perusakan yang disebabkan oleh itu ini ya. Pengalihan fungsi hutan bisa juga pemanfaatan sumber daya yang ada di hutan untuk yang berlebihan. Untuk apa? Untuk industri, membuat kertas, kayu bakar, peralatan rumah tangga dan bahan bangunan. Oke ya. Nah ini contoh nih gambarnya, lihat. Ini pembalakan hutan ini yang tidak seimbang, jadi besar-besaran. Ini ditebangin karena apa? Butuh manusia untuk hidup mereka. Padahal sebaliknya kalau mereka butuh dan tidak pakai pertimbangan yang baik, yang akan mengancam mereka sendiri. Ya, tadi dibakar, lihat tuh, untuk membuka nih, lihat lahan apa nih? Ini apa nih, kalian bisa lihatnya di sini, Darren, Raven, Michelle. Ini gambar apa ini? Yuk, kalian bisa lihat ini? Bisa, Mister. Kelapa sawit ini tuh, nah kelapa sawit itu kayak di Sumatera dan Kalimantan, banyak yang membakar lahannya dulu, tadinya hutan, pengen luas, bikin dah perkebunan kelapa sawit. Ya, akhirnya apa? Ini ya rusak nih. Ini lihat nih pertambangan apa nih? Pertambangan pasir ya. Hutannya Mister, jadi aku rusak. jaringannya nge-lag, Mister. Ya memang bolak-balik ya. Sama Mister. Ya memang gitu ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Nah, bagaimana akibat jika hutan itu rusak atau bahkan musnah? Akibat yang diderita sebagai berikut. Terjadi perubahan iklim karena pengaturan meteorologi. Ini nih penyebabnya. Sebab-sebabnya yang kalau hutan rusak. Perubahan iklim karena memang seperti hujan, suhu, sinar matahari menjadi tidak lagi berfungsi. Artinya apa? Tadinya kan diserap oleh hutan ini, akhirnya suhu jadi panas juga nih. Akibat hutannya memang dirusak. Ya. Perubahan iklimnya jadi artinya tadinya sejuk jadi panas. Punahnya berbagai jenis hewan dan tumbuhan, punah karena tempat tinggal mereka tumbuh kembang biak di sana. Sehingga menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Kemudian terjadinya kekeringan pada musim kemarau dan akan terjadi banjir pada musim hujan. Tuh. Terjadi lahan kritis di mana tanah menjadi tandus sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Nah, ini lahan kritis. Kerusakan karena kebakaran ya. Yuk. Ya aku gak ada share screen-nya, Mister. Yang lain gimana, misal Raven, Disti? Bisa, Mister. Karena ketidakstabilan itu ya, jaringan. Gak apa-apa, nanti mungkin Mister buat videonya juga ini ya, kirimkan nanti ya.
Kerusakan karena pembakaran hutan sangat mengganggu kesehatan dan aktivitas penanaman karena asap. Nah, ini ya. Nah, jadi inilah akibatnya kalau hutan itu rusak. Tadi ya. Penyebabnya ada tadi penebangan liar atau pembalakan, karena kemudian juga karena pengambilan sumber daya yang ada di hutan. Ya, gitu ya. Ini nih. Hal-hal inilah yang Mister nggak ada screen-nya, Mister. oh, berarti masalah ini lagi ya, jaringan lagi itu, misal ya. Masih nge-lag Mister jaringannya. Nggak apa-apa, nanti mungkin bisa bikin videonya ya, kalau memang begitu ya. Oke, pencemaran lingkungan nih. Pencemaran lingkungan adalah masuknya limbah hasil kegiatan manusia ke dalam satu wilayah tertentu sehingga kualitas lingkungan wilayah tersebut menjadi berubah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya. Contoh, peruntukan air di sungai di antaranya untuk mandi, tetapi karena telah tercemar dan dapat menimbulkan penyakit seperti gatal-gatal karena sudah tercemar. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan. Apa penyebab pencemaran lingkungan? Akibat limbah padat. Contoh, sampah rumah tangga, pasar, pertokoan, jalan, pabrik, rumah sakit, peternakan, pertanian, dan konsumsi. Dampak yang akan timbul antara lain sebagai berikut. Ya, pencemaran akibat limbah padat itu mengandung bibit penyakit, mengandung bahan kimia beracun yang membahayakan kesehatan, merupakan tempat hidup dan berkembang biak binatang pembawa penyakit seperti lalat dan tikus, dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan bau tidak enak. Ya, nih contohnya nih gambar pencemaran akibat limbah padat nih. Lihat tuh, gambar orang-orang yang lagi membersihkan apa namanya, lagi mandi, lagi di WC, tempat yang sama, bayangkan. Buang sampahnya di sana juga. Lihat di sebelah kanan ini sampah-sampah semua ini. Kemudian juga di sini adalah akibat limbah-limbah pabrik juga. Ini lihat sungainya berwarna hitam, sudah nggak bersih lagi. Ya, jelas. Nah, inilah gambaran kerusakan lingkungan itu ya tadi yang kita bahas. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik. Ya, itu saja mungkin ya untuk hari ini. Ya, Mister. kalau gitu sekian saja pertemuan kita kali ini, bahasan untuk PLH hari ini. Terima kasih ya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kalian dan keluarga ya. Oke. Makasih Mister. Terima kasih, Mister. Sama-sama. Oke. Bye. Siap.